Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Wahyudi dari SMK Syarifuddin. Saya Yoyo Cahyono dari SDN Sawaran Kulon 01. Saya Eko Wahyudi dari SDN Jenggrong 04. Kami akan melaksanakan praktik coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Yoyo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah meskipun mendung tapi tetap sehat Pak. Ya memang cuacanya memang agak mendung ya. Iya. Memang kondisi cuaca saat ini mulai turun hujan ya. Begini Pak Eko, karena pertemuan kita hari ini kemarin kan panjenengan sudah menyampaikan ke saya bahwa hari ini bahwa nanti akan melakukan coaching. Iya Mas. Kebetulan di sini Pak Eko meminta saya untuk menjadi observer ya. Iya. Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Eko kaitannya dengan kegiatan coaching nantinya. Dari kegiatan coaching yang akan dilakukan Pak Eko, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Eko? Di sini kalau melihat kompetensi ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian sikap bertemu aktif, dan mengajukan pertanyaan tersebut. Saya di sini kepingin mengembangkan kompetensi yang khususnya di kehadiran penuh. Oh begitu ya. Jadi ibaratnya ini Pak Eko ini ingin mengembangkan salah satu saja dari kompetensi 3 kompetensi itu, yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Dari kompetensi itu kira-kira indikator apa yang mungkin bisa digali atau mungkin bisa diterapkan oleh Pak Eko ketika proses coaching nanti? Nah, gini, jadi kehadiran penuh itu di sini maksudnya apa ya? Saat melakukan coaching itu setidaknya saya bisa masuk ke dalam suasana obrolan itu, sehingga nantinya coaching bisa menemukan sendiri solusi yang diinginkan. Gitu ya. Jadi Pak Eko ini memang ingin kehadiran penuh supaya dapat menggali informasi sebanyak mungkin gitu. Menjadi pendengar yang baik, kemudian memecahkan masalah begitu gitu. Terima kasih Pak Eko, mungkin mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan coaching bisa berjalan lancar dengan baik. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Kita ketemu lagi di kegiatan coaching nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Septa. Waalaikumsalam Pak Eko. Jadi kita bertemu hari ini, kita ngobrol santai sejenak, tidak butuh waktu yang lama. Yang penting nanti dari teman kita hari ini setidaknya ada hasil atau manfaat yang kita dapatkan. Jadi dengan kedatangan Pak Septa hari ini, bukan apa yang ingin atau yang Pak Septa harapkan dari percakapan ini? Iya, yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi terkait kehadiran siswa saya, karena ada sedikit kendala di kehadiran siswa saya. Jadi di sekolah Pak Septa, bahwa Pak Septa mengalami teman ada kalau satu siswa yang tidak masuk. Jadi kalau menurut Pak Septa sendiri, menurut Pak Septa, situasi yang bagaimana sebenarnya Pak Septa inginkan di kelas Pak Septa tersebut? Ini Pak, di kelas saya itu ada siswa yang memiliki sifat introvert, artinya dia lebih suka sendiri. Nah, saking introvertnya itu, siswa tersebut jarang masuk. Siswa tersebut jarang masuk. Dalam 1 bulan itu dia bisa masuk mungkin cuma 10 hari. Padahal dari 30 hari bisa iya. Masuk 10 hari saja. Saya ini juga bingung ini bagaimana cara mengatasinya. Terus dari Pak Septa sendiri menghadapi siswa introvert tadi, ada apa ya istilahnya seperti rencana pemecahan masalah tersebut bagaimana? Ya, rencana saya Pak ke depan supaya anak ini bisa kembali masuk ke sekolah. Saya cari informasi Pak,
kepada orang tua dan teman sejawatnya. Terkait sifat-sifat anak tersebut, anak ini memang lebih suka menyendiri atau kenapa alasannya kenapa kok bisa masuk gitu, Pak. Jadi saya itu mencari informasi hingga ke orang tuanya. Apakah memang anak tersebut di rumahnya itu seperti itu, apa saking pendiamnya atau bagaimana? Juga saya sampaikan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Jadi rencana saya itu saya akan datang ke rumah orang tua wali murid untuk menemui anak tersebut, untuk mungkin melakukan proses sedikit restitusi lah ya kepada orang tua dan siswanya. Harapan saya nanti juga bisa menemukan solusi di sana. Jadi dari Pak Septa sendiri sudah menyampaikan beberapa rencana, misalkan tadi disebut sampai ada rencana mau datang ke rumahnya. Betul. Selain dengan menanyakan kepada temannya. Nah, kemudian dari Pak Septa sendiri, komitmen dari Pak Septa bagaimana untuk Ya, mengatasi masalah tersebut? jadi gini Pak, dari rencana aksi saya nanti saya akan berkunjung ke rumah murid tersebut. Saya komitmen bahwa siswa tersebut masih memiliki kesempatan untuk aktif kembali di sekolah. Mauan Karena ini kan sudah mau ujian Pak. iya. Jadi siswa tersebut harus aktif di sekolah. Jadi saya yakin dari tindakan yang akan saya lakukan nanti siswa tersebut bisa aktif kembali. Saya akan memberi pengertian kepada siswa tersebut, kemudian memberi pengertian kepada orang tua untuk supaya segera bisa kembali ke sekolah. Nanti apabila ada permasalahan di rumah atau permasalahan terkait pembelajaran siswa, nanti coba saya cari solusi ketika bertemu dengan ibu wali muridnya. Saya memberi solusi yang sederhana atau solusi singkat yang bisa memperbaiki kendala siswa dalam belajar. Terus tadi sudah ada komitmen dari Pak Septa, kemudian selain dua tadi melibatkan orang tua, kemudian juga temannya, ada pihak lain yang mungkin akan melibatkan Dan pihak lain yang saya libatkan tentunya wali kelas. Saya akan kerjasama dengan wali kelas, juga bapak siswa. Bagaimanapun kegiatan atau ada permasalahan yang berhubungan dengan siswa ini adalah tanggung jawab juga dari wali kelas dan wakil siswa. Itu Pak. Oke, jadi dari istilahnya pertemuan kita hari ini ada beberapa hal yang bisa saya sebutkan. Yang pertama dari Pak Septa ada permasalahan salah satu siswa yang introvert, jarang masuk sekolah, kemudian beberapa solusi yang Pak Septa tawarkan, misalkan tadi mengunjungi rumahnya, kemudian bertanya pada teman-temannya, juga melibatkan wali kelas. Itu beberapa hal yang memang sudah Pak Septa rencanakan ke depannya, sehingga mudah-mudahan apa yang memang Pak Septa rencanakan tadi sesuai dengan gambaran yang kita Pak Septa inginkan. Oke. Kemudian sebelum kita akhiri ini Pak, ada pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan. Atau bagaimana perasaan Pak Septa sendiri setelah pertemuan kita kali ini? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko. Pertemuan kali ini membuat hati saya lega, Pak. Saya bisa mencurahkan berbagai pengalaman atau permasalahan yang sedang saya hadapi kepada Pak Eko. Kemudian Pak Eko tadi juga sudah mendengarkan rencana saya ke depan dan mendukung rencana saya ke depan terkait dengan keaktifan siswa tersebut. Jadi saya sekarang semakin bersemangat akan segera mengunjungi wali murid tersebut atau siswa tersebut supaya permasalahan ini segera selesai. Oke, untuk pertemuan kita hari ini mungkin sekian dulu Pak Septa. Saya tunggu perkembangan dan penyelesaian pertemuan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Yoyo. Nah, gimana nih? Tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Septa, nggih. Kalau boleh cerita kepada saya, Pak, apa saja yang dilakukan Pak Eko dalam kegiatan coaching tadi? Jadi
setelah melakukan coaching dengan Pak Meta, ada 4 hal yang sudah saya lakukan terkait dengan alur kita. Yang pertama saya menanyakan tujuan Pak. Kemudian melakukan identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung. Begitu ya. Kalau secara garis besar yang saya tangkap dari apa yang sudah Pak Eko sampaikan, dari alur cerita tadi sudah tersampaikan semua Pak. Namun ya, terkadang kita ini sebagai seorang coach ya, kadang-kadang kita rasanya kok belum lega, apa sih kok yang ditanyakan kita itu kadang-kadang pertanyaan kita kok kurang, rasanya kok kurang, ya, kurang berbobot atau bagaimana. Nah, kira-kira untuk kedepannya ini Pak ya, seandainya Pak Eko nanti melakukan kegiatan coaching lagi ya, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Oke. Kalau menurut saya setelah melakukan coaching yang pertama, jelas banyak hal yang sudah saya dapatkan, banyak kekurangan. Jadi dari keempat tadi itu mulai kalau kita sebenarnya kalau secara pelaksanaan sebenarnya kalau memang awal itu saya merasa memang semua harus dikembangkan. Jadi semuanya memang harus ditingkatkan. Ya tujuannya jelas jika kita melakukan coaching selanjutnya otomatis harapan kita bahwa apa yang kita sampaikan kita lakukan itu ya sempurna. Jadi banyak pengembangan lah di diri. Baik. Jadi itu ya Pak Eko, karena memang kita ini terkadang meskipun sudah direncanakan, terkadang itu lost control dari apa yang kita rencanakan ya. Jadi perlunya kita untuk belajar dan terus belajar. Terima kasih Pak Eko, sangat baik yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yoyo. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Pak. Sepertinya di jadwal Pak Yoyo akan melaksanakan coaching. Iya betul Pak. Baik Pak, nanti ketika Pak Yoyo melaksanakan coaching, saya akan menjadi observer Pak Yoyo. Apakah proses coaching Pak Yoyo nanti sudah sesuai dengan rubrik yang akan dilakukan? Salah satunya rubrik itu mungkin apakah sesuai dengan alur kita atau bagaimana? Sebelum coaching Pak, ada yang ingin saya sampaikan, ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Yoyo kembangkan? Kalau secara keseluruhan Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya yang pertama saya bisa hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ada tiga. Dari tiga-tiganya itu apa mungkin ada yang spesifik ingin dikembangkan? Oh ya, tentu saja. Yang spesifik mungkin pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot. Nah, dari proses coaching nanti Pak Yoyo ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira apa indikator ketercapaian dalam proses coaching tersebut? Begini Pak, kenapa saya kok pilih pertanyaan berbobot itu? Karena saya ingin betul-betul menggali informasi dari coach saya tentang permasalahan yang sedang beliau alami. Kemudian menggali potensi dari diri coach itu supaya dapat menyusun rencana ke depan sebagai proses dari pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh beliau. Seperti itu. Ya, betul sekali Pak. Semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Saya akan mendampingi Pak Yoyo. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih. Ketemu nanti di pendampingan coaching. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Yoyo. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Begini Pak, untuk kegiatan kita hari ini mungkin tidak banyak waktu yang bisa kita manfaatkan, tapi saya berharap nantinya ada sesuatu yang dapat kita hasilkan. Baik Pak, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eko, apa harapannya Pak Eko dari pertemuan kita kali ini?
saya sebenarnya di lembaga saya itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, khusus yang kegiatan kita ini, jadi saya itu kepingin di lembaga saya sebenarnya ada perubahan. Jadi saya kemarin mencoba memotivasi teman untuk setidaknya ikut guru penggerak. Saat saya sudah mencoba mengajak teman saya berguru penggerak, salah satu guru itu ada yang komentar negatif. Jadi beliau mengatakan bahwa buat apa kita berpikir yang nantinya tidak kita bawa mati, ataupun malah membuat kita pusing dengan tugas-tugas yang akan membebani kita. Itu Pak yang saya lakukan. Memang serba sulit ya Pak ya. Kalau kita menghadapi seorang teman itu yang katakanlah motivasi untuk maju ke depan itu katakanlah dalam dirinya itu belum muncul. Ya, memang butuh usaha ekstra Pak. Tapi begini Pak, kalau secara spesifik dari permasalahan Bapak ini mungkin begini ya. Dari satu sisi kita bisa melihat mungkin dari cara penyampaian Pak Eko atau mungkin dari apa, mungkin masalahnya itu yang spesifik seperti apa? Begini, kalau dari segi penyampaian itu ya seperti saya menyampaikan biasa Pak, seperti percakapan kita biasa pada waktu kita istirahat, ada posisi yang kita tidak. Mungkin karena memang beliaunya sendiri itu kalau dari kegiatannya sedikit kurang aktif, sehingga apa ya, kalau melihat hal-hal yang baru itu kayaknya sudah biarkan saja sudah. Oke. Ya memang cenderung dari motivasi intrinsiknya ya. Sepertinya seperti itu. Nah, mungkin dari permasalahan yang sedang Pak Eko hadapi ini, Pak Eko kan ingin mengajak teman ya agar kedepannya lebih baik lagi ya. Mungkin ada rencana dari Pak Eko atau strategi lah dari Pak Eko. Bagaimana sih supaya teman ini bisa katakanlah menerima atau mungkin setidaknya mau mengikuti apa yang sudah Pak Eko tawarkan begitu. Ada Pak? Kemarin itu sudah yang pertama memang saya langsung ngomong secara personal berdua, jadi saya tahu bahwa ikut bergerak itu seperti ini. Jadi kegiatannya tidak seperti yang ada di luaran, bahwa kita itu sebenarnya memang ada tugas, tapi kalau kita bisa mengatur waktu, kalau tugas itu pasti bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua juga saya sudah ngomong dengan kepala sekolah bahwa saya mau pada kepala sekolah bahwa untuk memotivasi guru yang lain ikut guru bergerak, sehingga tujuan akhir nanti untuk sekolah kita ke arah yang lebih baik lagi. Oh begitu. Jadi rencana Pak Eko itu adalah tetap berusaha memotivasi teman dengan memberikan gambaran-gambaran bahwa di guru penggerak itu tidak serumit yang kita bayangkan, kan seperti itu ya. Cukup baik sebetulnya rencana dari Pak Eko. Nah, namun begini Pak, terkadang dalam kita memotivasi teman ada sebuah keputusasaan yang mungkin kita ajak gini, kita beri gambaran ini tetap saja tidak mau. Kira-kira komitmen apa yang bisa Pak Eko terapkan, atau mungkin Pak Eko ini terus bersemangat untuk memotivasi? Bagaimana Pak Eko? Kemarin memang sudah secara personal sudah mengatakan tetap bagaimana memang salah satu guru teman saya ini memang sepertinya ada minat, tapi beliau masih ragu karena keterbatasan, menurut beliaunya keterbatasan IT, sehingga itu yang jadi bayangan kekhawatiran dia sendiri. Jadi saya hanya ingin sudah, yang penting kita jalan masalah tugas di sini, kita bisa saling kolaborasi. Ada yang sudah berpengalaman sehingga nanti saya pun siap untuk membantu apa yang menjadi kelemahannya tadi. Nah, luar biasa Pak Eko ini, karena Pak Eko adalah seorang guru yang ingin mendorong temannya untuk maju, bersedia membantu, kan seperti itu kan. Mungkin selain Pak Eko, mungkin di sekolah itu siapa saja yang bisa dilibatkan supaya rekan-rekan yang tadinya ini agak kurang termotivasi untuk maju ini
siapa saja yang bisa dilibatkan? Yang jelas memang di situ ada kepala sekolah yang menurut saya selaku orang tua, jadi beliau lah yang harus bisa memotivasi dan lebih tinggi lagi sehingga nanti dari teman-teman atau lembaga bisa semangat untuk ikut dan mau ikut turun ke lapangan. Iya betul. Mungkin kalau dari kepala sekolah ada peraturan gitu ya Pak ya. Baik Pak, kalau bisa saya ambil kesimpulan dari percakapan kita kali ini, itu bahwa permasalahannya Pak Eko itu diawali dari bahwa Pak Eko ini ingin membangun sebuah komunitas di lembaga, termasuk rekan-rekan guru ini untuk termotivasi, maju, kemudian berpikiran terbuka, khususnya pada program guru bergerak untuk mengikuti program guru. Kemudian rencana Pak Eko terus memotivasi mereka, selalu berkomunikasi, bersedia membantu kalau ada kesulitan, kan begitu ya? Kemudian juga meminta bantuan dari kepala sekolah untuk turut memotivasi mereka. Baik Pak Eko, dari apa yang sudah Pak Eko sampaikan, saya sudah menangkap gambaran dan kesimpulannya. Mudah-mudahan ke depannya apa yang menjadi rencana Pak Eko dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Pak Eko. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana perasaan Pak Eko dengan pertemuan kita kali ini? Jadi apa hasil dari pertemuan kita hari ini, menurut saya bisa menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan di diri saya sendiri. Jadi permasalahan yang ada di sekolah bisa saya sampaikan ke Pak Yoyo, sehingga hari ini pun saya merasa seperti lega gitu. Jadi ada pendengar yang bisa setidaknya memberikan gambaran dan jangan ke depan harus bagaimana. Iya, baik Pak Eko. Terima kasih atas ketersediaan Pak Eko dalam pertemuan ini ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa saling sharing lagi, berbagi lagi ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Eko ya. Terima kasih. Mungkin saya akhiri dulu kegiatan kita hari ini ya. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yoyo. Waalaikumsalam Pak. Ya, tadi Pak Yoyo sudah melakukan proses coaching ya? Iya betul. Kepada Pak Eko. Iya betul. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching Pak? Senang sekali Pak, karena situ saya bisa menggali apa yang menjadi permasalahan dari Pak Eko. Kemudian mungkin saya bisa memotivasi Pak Eko untuk agar potensi-potensi yang ada di dalam diri Pak Eko untuk menyusun rencana dari permasalahannya itu, alhamdulillah tadi itu tercapai Pak. Tercapai ya, ya. betul. Jadi yang dilakukan Pak Yoyo tadi mulai dari mengidentifikasi masalah. Sampai apa Pak? Kemudian dari mengidentifikasi masalah, kemudian saya menuntun Pak Eko untuk merencanakan aksinya sebagai solusi dari permasalahan itu. Kemudian bagaimana komitmen Pak Eko dalam menyusun rencana itu, dan mungkin ada yang perlu dilibatkan itu siapa saja. Nah di situ tadi saya sudah mendapat gambaran dari apa yang dijelaskan, sehingga proses daripada coaching itu betul-betul saya rasa sudah mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Ya Pak Yoyo, tadi ketika saya mengobservasi itu saya melihat Pak Yoyo sudah melakukan tahapan tirta, yaitu kehadiran penuh, artinya Pak Yoyo sangat fokus sekali kepada Pak Eko, kemudian mendengarkan aktif dalam mendengarkan cerita Pak Eko tadi, kemudian pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan kepada coach. Nah, selanjutnya ini Pak Yoyo, setelah melakukan proses coaching tadi, mungkin ada kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi setelah ini. Begini Pak, saya masih merasa kompetensi saya tentang menyusun pertanyaan berbobot ini masih sangatlah minim. Jadi masih terpaku pada sebuah pemikiran bahwa nanti ini yang akan saya tanyakan tidak mengalir apa adanya seperti itu Pak. Jadi mungkin saya harus perlu banyak berlatih,
mencari referensi baru, mungkin saya bisa berlatih pada yang sudah senior dari saya, mungkin seperti itu Pak. Jadi saya ingin lebih meningkatkan kompetensi untuk menyusun sebuah pertanyaan berbobot. Baik, itu harapan dari Pak Yoyo ya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari sekarang, karena memang proses coaching ini akan terus kita lakukan karena akan banyak permasalahan sesuai dengan perkembangan ya Pak. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Yoyo atas waktunya. Iya sama-sama Pak. Semoga nanti kita ada waktu lagi untuk diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Serta. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Mas Serta? Alhamdulillah baik. Agak mendung ini Pak. Ini suasananya mendung, tapi di sini tidak diizinkan dengan buat kita untuk tetap beraktivitas. Kemarin Pak Serta sudah menghubungi saya, sudah ada tujuan bahwa Pak Serta akan melakukan coaching salah satu teman. Betul Pak. Jadi sebelum Pak Serta melakukan coaching kepada temannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama, jadi sebelum dilakukan coaching itu nanti akan saya melakukan observasi dan melakukan apa ya, minimal bahwa ada penilaian atau rubrik yang harus diikuti. Betul. Yang pertama misalkan kita nanti apakah coachingnya sesuai dengan alur kita, kemudian yang kedua kompetensi tentang coaching sendiri, dan yang ketiga nanti ada di prinsip coaching misalkan kemitraan dan memaksimalkan potensi. Itu gimana gitu? Jadi tiga hal itu mudah-mudahan bisa dan masukan. Kemudian kompetensi yang ingin Pak Serta kembangkan pada coaching yang akan dilakukan. Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak, kemudian pertanyaan berbobot dan aktif mendengarkan. Kemudian dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, mana yang spesifikasi ini Pak Serta ulang? Yang ingin saya spesifikasi atau lebih tingkatkan itu pertanyaan berbobot Pak, karena saya ingin memberi atau menuntun kunci saya nanti supaya dengan pertanyaan berbobot itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari spesifikasinya tadi hanya di pertanyaan berbobot. Betul. Kemudian untuk mencapai indikator pencapaian Indikatornya kalau kunci nanti itu dapat menemukan solusinya dari permasalahannya, itu salah satu indikator saya keberhasilan saya nanti Pak saat proses coaching. Oh, jadi dari indikator tadi, kemudian menyambung dengan pertanyaan awal, Ya. mudah-mudahan Pak Serta bisa melaksanakan coaching dengan baik. Kemudian saya menunggu menunggu waktu belakangan untuk pendampingan. Baik, Terima kasih. ya sama-sama. Assalamualaikum Pak Yoyo. Waalaikumsalam Pak Serta. Mana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Ini kan kita ada waktu 15 menit Pak. Mari kita sharing. Mungkin ada harapan dari Pak Yoyo tentang pertemuan kita kali ini. Oh iya Pak. Harapan saya dari pertemuan kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi dari apa permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Bisa diceritakan Bapak permasalahannya? Iya. Begini Pak, saya di sekolah itu kan kebetulan sekali dianggapnya sebagai guru yang mampu untuk mewakili kepala sekolah, memenuhi tanggung jawab. Kebetulan sekali di sekolah saya itu sekarang ada kegiatan PKKS. Kemudian saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk menyelesaikan
sekitar 80% dari instrumen PKKS itu sendiri. Sehingga di samping saya mengajar, saya juga harus menyelesaikan tugas. Di satu sisi, saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas saya di program guru penggerak ini. Jadi seperti tukang pinting gitu Pak. Sehingga waktu istirahat saya itu semakin kesannya itu terasa semakin sedikit besar. Makanya saya mungkin Pak Serta kalau melihat saya seperti saya kurang tidur gitu. Iya, betul. Seperti itu Pak. Jadi begitu ya Pak. Ini sebuah penghargaan besar dari Ibu Kepala Sekolah yang memberikan tanggung jawab yang besar juga kepada Pak Yoyo sebagai pemegang instrumen yang akan dikerjakan terkait PKKS. Untuk mengatasi hal tersebut Pak, apakah ada cara-cara yang akan dilakukan oleh Pak? Di awal itu memang terasa sangat berat, sangat berat. Apalagi beban dan tanggung jawab itu bagi saya sangat besar. Namun kalau saya rasa untuk kedepannya, mungkin saya bisa mengatur waktu, misalnya membuat jadwal untuk kegiatan saya, sehingga seluruh tugas-tugas saya itu menjadi teratur. Dan satu hal yang penting adalah segala tanggung jawab saya dapat terselesaikan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Itu Pak. Kira-kira kapan Pak Yoyo akan melaksanakan rencana tersebut? Tentu saja saya ingin sesegera mungkin, karena kalau saya terus-terusan seperti ini dengan jadwal yang katakanlah tidak teratur, itu justru saya merasa kok bekerja itu kok seperti ini, kok terasa berat sekali, waktu istirahat saya kok semakin berkurang rasanya. Ya mungkin dengan saya membuat jadwal, nah ini insya Allah tidak akan saya tunda-tunda lagi. Saya akan segera itu harus saya laksanakan supaya hasilnya lebih efektif, cepat teratasi gitu ya. Komitmen Bapak tentang rencana-rencana itu bagaimana? Tentu saja kalau saya sudah membuat jadwalnya, komitmen saya harus disiplin terhadap apa yang sudah saya lakukan. Saya tidak boleh lalai dengan semua itu. Saya harus komitmen dengan waktu yang sudah saya tentukan sendiri, kan otomatis kan saya sendiri yang mengerti tentang bagaimana saya mengatur waktu itu sendiri. Jadi satu kuncinya kalau menurut saya adalah disiplin. Disiplin ya Pak. Jadi komitmen Pak Yoyo akan disiplin melaksanakan rencana tersebut. Apa ada rencana untuk melibatkan rekan-rekan yang lain? Ya tentu saja ada Pak, karena saya merasa kalau beberapa waktu terakhir ini mungkin saya agak sedikit egois ya Pak, menganggap tugas-tugas itu bagi saya itu mudah, sehingga saya merasa bisa dan saya ambil semua tanggung jawab itu tanpa saya berkolaborasi dengan teman. Ternyata itu menjadi bumerang bagi saya sendiri, sehingga saya itu merasa keteteran dengan itu. Ya mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di lembaga, mungkin saya akan ajak mereka untuk saling sharing, saling berbagi, ayo kita bekerja bersama-sama. Mungkin dengan kolaborasi seperti itu bisa meringankan beban saya. Baik, jadi apa yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita kali ini, di sini Pak Yoyo sudah menyampaikan keluh kesahnya tadi terkait kegiatan yang sangat menumpuk. Saya juga melihat Pak Yoyo ternyata sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mengatasi hal-hal tersebut supaya tugas di sekolah tercapai, tugas di rumah juga tidak terabaikan, gitu Pak ya. Dan juga tadi sudah akan melibatkan rekan-rekan sejawat, karena memang kita tidak bisa jika mengerjakan sesuatu itu sendirian, kita harus melibatkan rekan-rekan sejawat. Nah, sebelum saya akhiri Pak, bagaimana perasaan Pak Yoyo sekarang? Alhamdulillah Pak,
katakanlah dengan pertemuan kali ini saya merasa lega karena saya sudah mencurahkan isi hati saya, mencurahkan beban saya, sehingga yang tadinya saya pikir mungkin tanggung jawab ini harus saya selesaikan sendiri. Sekarang sudah ada planning ke depan untuk saya, diantaranya saya bisa membuat jadwal dan juga berkolaborasi dengan teman. Mudah-mudahan ke depannya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin, alhamdulillah Pak. Sepertinya pertemuan kali ini kita banyak mendapat pelajaran, banyak mendapatkan solusi-solusi yang akan dilaksanakan. Terima kasih Pak Yoyo. Nanti kalau ada waktu senggang lagi kita bisa sambung lagi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Septa. Waalaikumsalam Pak Eko. Kita bertemu lagi setelah Pak Septa melakukan proses coaching dengan Pak Yoyo. Jadi akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Setelah Pak Septa melakukan coaching, nah mungkin saya bertanya di sini, bagaimana perasaan Pak Septa setelah melakukan coaching dengan Pak Yoyo? Perasaan saya lega Pak. Saya bisa membantu atau menuntun Pak Yoyo menemukan solusi. Jadi di situ ada perasaan dari Pak Yoyo bahwa Pak Septa setelah melakukan coaching dengan Pak Yoyo lega. Kemudian dari yang sudah dilakukan, apa saja tahapan yang sudah dilakukan oleh Pak Septa sendiri? Ya, jadi tadi saya menanyakan tujuan apa yang diharapkan dalam pertemuan saya dengan Pak Yoyo tadi. Kemudian saya mendengarkan aktif ketika Pak Yoyo menyampaikan permasalahan. Kemudian saya menanyakan rencana aksi Pak Yoyo ke depannya bagaimana, kemudian komitmennya nanti bagaimana, hingga merefleksikan diri dari Pak Yoyo. Jadi Pak Septa melakukan coaching dengan Pak Yoyo sudah sesuai dengan alur kita sebenarnya. Tapi dari pengalaman Pak Septa sendiri setelah melakukan coaching itu mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan dari dia. Yang perlu saya tingkatkan itu tentang pertanyaan berbobot. Karena ada kendala sebagai coach itu begini. Misalnya ada coach yang sedang menyampaikan permasalahan. Kemudian kita sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, tapi coach tidak kunjung mendapatkan solusi. Itu yang perlu saya tingkatkan, membuat pertanyaannya. Apakah pertanyaan saya masih kurang mengena begitu ya, Pak, kepada permasalahan sehingga coach kesulitan untuk mencari solusi. Itu Pak. Jadi ada kompetensi tentang pertanyaan berbobot yang itu. Ya. Jadi Pak Septa mungkin nanti bisa belajar, kemudian mencari referensi dan berkolaborasi dengan mereka yang sudah senior, sehingga bisa kedepannya bisa mengembangkan kemampuan untuk membuat pertanyaan berbobot. Nah, jadi dari pertemuan kita hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan dari Pak Septa sendiri semoga kedepannya bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih Pak Septa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.